wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ridho, belajar Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Pokoknya hamba mah ya Allah ngikutin apa maunya Allah aja. Hamba mah terima saja apa yang Allah mau saja. Kalau bunda sudah bisa seperti itu, maka tahapan pertama bunda sudah masuk kategori dicukupkan oleh Allah itu. Ngerasa cukup. Maka apa kalimat doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan gitu. Hasbunallah, cukup hanya Engkau ya Allah yang bisa menjadi wakil untuk kami. Sebaik-baiknya tempat berharap kami, sebaik-baiknya tempat bersandar kami, sebaik-baiknya tempat penolong kami. Kan gitu. Rabbuna Allah. Kalau dia udah yakinnya ke Allah kuat, yakinnya ke Allah besar, maka dia akan bisa menerima apa yang Allah berikan. Sampai kemudian tsumastaqamu, dia istiqamah. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Jangan banyak protes, biar nggak stres. Jalan aja. Betul nggak? Istiqomah, apa itu istiqomah Hilman? Istiqomah itu istimrar, terus menerus. Gak berhenti di titik sampai kemudian Allah wafatkan dirinya. Terus, Ustadz, gimana kalau kebaikan saya gak dihargai sama orang lain? Ya nggak apa-apa. Urusannya apa sama orang? Bunda ngaji digenggarakeun ku batur. Bun, kamana? Ngaji. Ye, ngaji. Masalahnya apa? Terus bunda jadi sendiri-sendiri. Cie, ngaji. Kau ada orang nggak naon ngajinya, nggak usah ngaji weh. Oh, jangan. Batur tengongkosan orang. Betul apa enggak? Orang enggak mikirin gimana kita udah on the track di jalan Allah. Jadi yang kita harapkan apa? Penilaian Allah. Bunda misalnya nih mulai pakai hijab yang panjang warna hitam, cek batur teh kemana tuh Batman? Misalna iya. Bunda pakai yang naon ngerti anu salur jilbabna. Kamana tuh hordeng. Istiqomah bunda. Istiqomah itu terus menerus di jalan Allah tanpa dia sibuk memikirkan apa pandangan manusia, karena yang dia sibukkan penilaian siapa? Allah. Kan sering Ahilman tanya, coba sama bunda tolong jawab, pujian dan cacian manusia mana yang lebih penting untuk kita? Jawab, pujian dan cacian mana yang lebih penting untuk kita? Pujian atau cacian? Hah? Baik, mau tahu jawabannya? Pujian dan cacian dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Catat status hari Jumat. Ustadz ulangi lagi. Tanpa diminta Ustadz sudah tahu. Siapkan kamerana, siapkan kamerana. Betul diulangi. Ya, pujian dan cacian manusia bagi orang beriman mah dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa? Karena keduanya hanyalah penilaian manusia saja. Betul nggak? Semua manusia muji kita belum tentu menentukan kita masuk surga. Semua orang ngehina kita belum tentu menjadikan kita masuk ke neraka. Betul apa enggak? Jadi kumaha Ustadz?
kalem selama berjalan di jalan Allah maka ada kebaikan di situ. Istiqomah, istiqomah. Yang datang banyak sedikit, yang support banyak sedikit, nggak ada urusan. Karena bagi dirinya yang paling penting penilaian Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah terus. Kalau dia sudah istiqomah, perhatikan ayat kalimat selanjutnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ayatnya ada kan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan turunkan malaikat membersamai orang-orang yang istiqomah. Allah akan hadirkan bersamakan kepada mereka yang istiqomah. Siapa? Malaikat. Jadi dia ditemani oleh malaikat hidupnya, Masya Allah. Sambil malaikat itu mengatakan Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang istiqomah, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Coba Bunda, 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 mau tahu nggak ciri orang yang paling bahagia? Mau tahu nggak? Orang yang paling bahagia itu wala khaufun alaihim walahum. Orang yang paling bahagia itu orang yang tidak takut dan tidak sedih dengan urusan dunia. Yang dia takutkan apa? Yang dia takutkan Allah ampuni dia nggak ya? Yang dia takutkan Allah ngasih rahmat ke saya nggak ya? Kalau urusan dunia hilang, urusan dia nggak dunia nggak punya, itu bukan urusan dia. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Sabtu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Kalem. Urusan dunia mah ulah galau. Makin dipikirkan makin liar. Betul apa enggak? Suami mah ulah dipikirkan liar, diuruskan. Ustaz kumahanya nges, bismillah jalanin. Orang beriman tuh nggak eluh lah, orang istiqomah tuh nggak naon sih, dipikir-pikir orang tuh mikir ke naon sih hirup teh, betul nggak sih? Pada akhirnya punten ya, pada akhirnya yang Bunda khawatirkan naon? Harta, kedudukan, jabatan, popularitas, naon coba? Pada akhir nama jadi tidak berarti apa-apa. Kalau kita mati, betul apa enggak? Jadi orang baik saja, itu yang jadi penting bagi kita saat ini, betul apa enggak? Jadi keren, jadi terkenal, jadi kaya, jadi populer, jadi bahagia, jadi terpenting. Kalau kematian sudah datang kepada kita, jadi orang baik saja, itu yang jadi penting bagi kita sekarang. Betul apa enggak? Jadi kumaha Ustaz, ya udah Allah takhafu wala tahzanu. Punten ya, kalau Bunda lagi banyak masalah, lagi sulit, lagi punya persoalan, coba Bunda merenung sedikit. Naonnya kok orang teh menik kieu-kieu teh hirup teh. Biasa aja. Ketika Bunda senang, senang biasa saja. Ketika Bunda sedih, sedih biasa saja, kan gitu. Senang sewajarnya, sedih sekedarnya. Karena pada akhirnya apa? Akan kembali ke Allah. Betul nggak? Bunda kalau lagi senang jangan ketawa terbahak-bahak. Makanya puntennya di dalam agama kita kan apa? Dilarang ya ketawa terbahak-bahakan. Kenapa coba? Agar kita menyiapkan ruang untuk apa? Untuk bisa nerima kalau ada yang sedih-sedih gitu. Kalau Bunda sering tertawa terbahak-bahak, maka nanti Bunda akan menangis terseduh-seduh. Jadi ker di luhur ulah sombong, ker di hanap ulah putus asa. Iya mah ker di bawah timuni. Ustad, aku mah udah putus asa we. Hirup ngantosan maut we. Ulah gitu, ayo bangkit, semangat gitu loh. Yang lagi di atas jangan apa? Jangan sombong. Yang di bawah jangan apa? Jangan putus asa. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan.
Gelisah boleh, tapi jangan berlebihan. Senang boleh, tapi jangan berlebihan. Tempatkan di hati kita bahwa semuanya karena Allah, dari Allah, untuk Allah. Ustaz, aku mah selama suami teu gawe teh jadi lieur hirup teh Ustaz. Kumaha Ustaz? Pasrah we abi mah. Semua akan indah pada waktunya. Mata Ustaz suka kadang-kadang puntennya jeung anu sok keheul teh lamun bunda geus update status dina story naon we kitu. Tapi status itu status galau-galau gelisah itu paling sebel Ustaz mah. Mau dibahas dia moal emang geus. Bunda, jangan sibuk menceritakan kegelisahan kita sama manusia. Betul apa enggak? Yang suka sama kita enggak butuh itu. Yang benci sama kita makin senang dengan keadaan itu. Betul apa enggak? Pas maca status kita yang gelisah, orang mah seneng sama kita tuh. Yang enggak suka sama kita mah syukurin. Cek urang oge naon. Masa kan Ustaz bisa karena ini biasalah dunia sinetron kan gitunya. Ayah bicara di balik apa dari hati paling dalam teh ya. Rasak. Jadi kumaha udah kalam. Allah takhafu wa la tahzanu, orang istiqomah jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira untuk yang istiqomah apa surga. Bahkan yang istiqomah akan mendapatkan surga sebelum surga. Allah bahagiakan di dunia hidupnya. Jadi kalau bunda pengen dicukupin hidupnya, belajarlah istiqomah di jalan Allah. Sampai apa? Lihat ayat selanjutnya. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka itulah katanya ya, yang istiqomah tadi. Nahnu auliyaukum. Kata Allah, kami yang akan jadi aulia, kami yang akan jagain mereka. Ya Allah, kami yang akan cukupkan hidup mereka, kami yang akan penuhi maunya mereka. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Jadi orang yang istiqomah mah bunda, belum dia minta Allah kasih. Belum dia minta Allah sudah kasih. Sampai kemudian nuzulam min ghafurur rahim, sebagai penghormatan dari siapa? Dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau bunda mau dicukupkan hidupnya, maka cukupkanlah perintah Allah yang diberikan kepada bunda. Bisa? Bisa? Gampangnya gini deh. Kalau bunda ingin dicukupkan oleh suami, maka kebutuhan suami harus bunda cukupkan. Itu logika sederhananya gitu kan. Tapi kan Allah nggak begitu gitu loh. Iya nggak? Kadang-kadang kita masih berbuat dosa aja Allah masih ngasih rizki sama kita. Betul nggak? Kita masih berbuat salah aja Allah masih ngasih rizki sama kita. Ya gimana coba kalau kita udah nggak bikin dosa lagi, nggak bikin maksiat lagi, Allah tutup. Maka bunda yang dirahmati Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang istiqamah, maka tidak akan ada ketakutan dan kesedihan di hatinya. Cukup Allah menjadi sandaran dalam hidupnya. Bunda, jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa coba? Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Catat status hari Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap sama manusia, makin sakit hati. Betul? Kenapa Ustadz? Manusia itu lisan dan hatinya mudah berubah. Betul? Hari ini mengatakan A, besok bisa jadi B, C dan segala macam. Betul? Istiqomah itu memang tidak mudah. Karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, teh botolnya.
kulkas satu pintu. Ustadz, istiqomah itu berat. Iya, yang ringan istirahat. Ya, jadi kalau kita ingin dicukupkan oleh Allah, belajarlah untuk merasa cukup juga dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita hadirkan kebaikan. Terakhir, Ustadz kasih doa ya, Bunda, sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, agar hidup kita diberikan kecukupan sebelum tidur di waktu malam. Amalkan, azamkan, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, berarti ayat 285 dan 286. Ya, bisa? Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan semua kebutuhan kita. Terakhir, sebelum kita doa dan muhasabah, siapkan infak terbaik. Kita akan hadirkan infak sedekah terbaik kita. Mudah-mudahan infak kita Allah balas dengan pahala terbaik. Allah muliakan hidup kita. Allah jadikan infak sodako kita jadi penolak bala untuk kita semua. Silakan teman-teman As-Sakinah dibantu untuk berinfak sambil kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sama-sama ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kesempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan infak sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan balasan pahala, Allah muliakan hidup kita, Allah angkat masalah kita, dan Allah berikan kemuliaan kepada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita. Duduknya diperbaiki agar lebih khusyuk, lebih tenang. Silakan Bunda. Aminkan dalam hati masing-masing doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Alim. Duhai Allah yang Maha mengetahui isi hati kami. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha melihat langkah kami. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang Maha mendengarkan keluh kesah kami. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang Maha mengumpulkan kami. Ya Allah, atas berkat dan rahmat darimu ya Allah, pagi ini kami semua berkumpul lagi, bertemu lagi di masjid ini ya Allah. Tidak ada yang kami mohon kepadamu. Cintai kami semua dengan kasih sayangmu ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmatmu ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan pagi ini menjadi ilmu yang bisa kami amalkan dan kami manfaatkan ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu buruknya kami, Engkau tahu banyaknya dosa kami, Engkau tahu masa silam kami, Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami, Engkau tahu kotornya hati kami, Engkau tahu busuknya bagaimana perangai kami. Tapi ya Allah, pagi ini Engkau izinkan kami hadir lagi di masjid ini ya Allah. Engkau masih izinkan kami hadir lagi di masjid ini. Kami yakin karena Engkau mencintai kami ya Allah, karena Engkau merindukan kami ya Allah, karena Engkau menyayangi kami ya Allah. Maka rahmati kami semua dengan kasih sayangmu ya Allah ya Rabb. Ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Tawwab, duhai Allah yang Maha Penerima Taubat. Ya Afu, duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, siapapun di antara kami pagi ini yang buruk masa lalunya, yang banyak dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak, sangat banyak. Ya Allah, masa lalu kami buruk ya Allah, sangat buruk. Kelakuan kami busuk ya Allah, hati kami kotor ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang tidak Engkau sukai ya Allah. Mungkin di antara mata kami sering melihat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, sering menghina merendahkan orang lain, fitnah, sumpah serapah, sering ghibah,
sering membantah, sering melawan, sering membicarakan sesuatu yang tidak pantas ya Rabb. Ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah bersentuhan dengan yang bukan hak untuk kami. Ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram ya Allah. Na'udzubillah ya Rabb. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ampuni jika kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti orang tuanya, ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya, ada yang pernah melawan kepada orang tuanya, ada yang pernah berkata kasar kepada orang tuanya. Ya Allah, mungkin karena dosa kami kepada orang tua kami, ada di antara hidup kami terasa sulit, terasa berat. Ya Allah, ya Allah. Bunda, kita doakan orang tua kita masing-masing. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibunda kita. Dialah perempuan yang paling hebat. Mengandung kita 9 bulan. Terasa berat. Ya Allah, ya Allah. Bunda, kita doakan orang tua kita masing-masing. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibunda kita. Dialah perempuan yang paling hebat. Mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita. Ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami dulu ya Allah. Halalkan beratnya gendongan kami saat kami kecil ya Allah. Maafkan kesalahan ibu kami ya Allah. Ayah, bapak, laki-laki yang paling hebat banting tulang. Ya Allah, halalkan semua keringat yang keluar dari tubuh ayah kami yang pernah capek lelah mencari nafkah untuk kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan tubuhnya. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Namun seandainya ada di antara kami orang tuanya sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama ayah ibu kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kesalahan rumah tangga kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami kepada pasangan kami ya Allah. Mungkin kami pernah marah, membentak, mengecewakan, tidak mau memberikan yang terbaik ya Allah. Ampuni kami belum bisa menjadi istri yang baik. Maafkan kami belum bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Ampuni kesalahan suami kami, pasangan kami, belum bisa menjadi suami yang soleh ya Allah. Bunda, sebutkan nama anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, sebutkan nama-namanya. Bayangkan wajahnya ya Allah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Lindungi rumah tangga kami ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami nanti di surgamu ya Allah.
Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Ya Allah, tidak terasa usia anak-anak kami makin tumbuh dewasa ya Allah. Makin berat ya Allah, makin berat ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga anak cucu keturunan kami ya Allah. Lindungi anak cucu keturunan kami ya Allah. Takdirkan di antara mereka ada yang hafal Al-Quran, ada yang faham dengan Al-Quran, ada yang bisa mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak kami qurrata a'yun untuk kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin saat kami nanti tua, yang mengurus kami anak-anak kami yang soleh-soleha itu ya Allah. Saat nanti kami sakaratul maut, anak-anak kami lah yang membimbing bacaan talqin kami ya Allah. Saat nanti kami wafat, anak-anak kami lah yang memandikan jenazah kami, mengkafani kami, menyolatkan kami. Bahkan saat kami di alam kubur sendirian gelap ya Rabb, anak-anak kami mengirimkan doa untuk kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Rabb, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang punya masalah. Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang gelisah Engkau kuatkan tubuhnya ya Allah. Yang sedang kesulit Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan urusannya ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang sedang punya kesulitan, terhimpit ya Allah, Engkau bukakan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Yang punya hajat Engkau segerakan ya Allah. Bunda, silakan berdoa sesuai dengan masalahnya masing-masing, permintaannya masing-masing, kesulitannya masing-masing. Ayo berdoa, berbisik ya Allah, ya Allah. Ayo, yang punya masalah di keluarganya, di rumah tangganya, dengan hidup yang lainnya, ayo. Ya Allah, pagi ini hamba-Mu memohon ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Amin ya Allah. Kami mohon kebaikan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, temani kami ya Allah. Bersamai kami dalam setiap kesulitan kami ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal ibadah kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam hijrah ini ya Allah.